3. Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita hari ini masih beribadah di rumah, kita tahu kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita tetap mau siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau masuk ke ruang yang maha kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau siapkan diri kami Tuhan. Kami mau masuk ke ruang-Mu yang maha kudus ya Bapa. Haleluya. Amin. Ku masuk ruang
ku sembahmu, sebab namamu kudus, ya kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, haleluya. Oh Yesus, nama ya Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu Bapa. Layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan Tuhan.
Engkau kudus Tuhan. Sebabnya kami boleh mengagungkan Engkau Tuhan di atas segalanya. Kami tahu Engkau kudus Tuhan. Itu sebabnya kuduskan kami pagi hari ini untuk kami memulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan, urapan Allah menyertai kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pakai setiap pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian. Urapi Tuhan, uruskan layanan kami semua untuk kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami dari awal pertengahan bahkan sampai akhirnya. Kami tahu Tuhan Engkau memimpin acara ini Tuhan. Dalam nama Yesus ibadah ini boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih mau bersuka buat Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau datang ke hadiratnya dengan penuh sukacita. Walaupun di luar sana masih banyak corona, masih ada ketakutan, tapi kita mau bersukacita hari ini. Sebab hari ini harinya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kesedihan yang ada di dalam
Kita mau buka ruang kesaksian, kita masih mau mendengarkan kesaksian. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita tahu kasih Tuhan pasti masih tetap ada dalam kehidupan kita, amin. Kita masih mau angkat satu pujian lagi yang berkata, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia kekasih jiwa kita. Amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. When my journey is over. Ya, suatu saat nanti kalau kita semua udah selesai perjalanannya, kita bakal kembali ke rumah. Ke rumah siapa? Ke rumah Bapa yang di surga. Haleluya. Kita semua percaya di sana tidak ada malam, di sana ada Tuhan Yesus yang akan menyambut kita. Kita masih mau bersuka buat Tuhan, kita masih mau angkat pujian yang berkata Yesus kekasih jiwaku. Saya undang kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Amin. Kita mau berjoget buat Tuhan. Kita mau sedikit berdangdutan buat Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Sekarang Yesus kasih jiwaku. saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mau katakan
Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Pagi ini kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi pendengaran kami Tuhan. Supaya kami boleh mendengar firman Tuhan, mendapat tempat di dalam hati kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang susah Tuhan hiburkan oleh karena firman-Mu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Berfirman-Lah bagi kami Tuhan. Kami duduk diam mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji nama Tuhan. Selamat siang bagi kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang sedang menonton via streaming Facebook dan Zoom. Puji Tuhan, terima kasih. Saya sampaikan kepada Gembala yang sudah mempersiapkan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Adalah kita semua yang hadir pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup memberkati kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mau sedikit bersaksi bagaimana kemurahan Tuhan yang terjadi pada kami berdua 2 hari yang lalu. Dalam perjalanan pulang kami dari tempat ini ke Bintara Jaya, kami melewati jalan yang biasa kami lewati, yaitu di jalan utama. Sudah ada firasat yang tidak baik, tidak mengenakannya. Dalam perjalanan kami beriringan dengan satu kendaraan truk yang mungkin bahan bakarnya itu solar, sehingga ada asap-asap hitam yang keluar. Mendekati jembatan di sana, kami tidak melihat kalau ada motor di depan, di samping kanan dari truk ini. Saya coba untuk melambung atau mendahului kendaraan itu dengan keadaan udah full gas ya. Jadi mulai dari datar itu saya udah full gas. Jadi saya tidak melihat kalau ada motor di samping kanan truk ini. Tiba-tiba pas saya mau lambung, waduh, sudah sangat mepet antara motor yang akan menyeberang dengan truk yang ada di depan kami. Waduh, harus cepat berpikir, karena kalau lambat berpikir pasti akan mengalami sesuatu hal yang buruk. Dalam keadaan yang sangat kencang waktu itu, saya tiba-tiba lihat ada satu celah yang bisa saya lambung. Tiba-tiba dari depan sana itu kan, dari itu depan sana turunan. Jadi ada satu kendaraan yang melaju dengan kencang, namanya juga turunan ya. Jadi, waduh, kalau kita melambung antara motor dengan truk ini, pasti salah satu akan kena. Mungkin kita akan menabrak motor, atau kita akan disenggol oleh truk itu. Jadi dengan berpikir cepat, saya langsung melebar ke kanan, melewati antara truk sama motor yang akan menyeberang.
ada jarak 5 meter, motor dari depan itu sangat kencang. Jadi, wah, puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan kami bisa melewati satu tragedi yang mungkin sudah innalillahi wa inna ilaihi. Mungkin ya, kalau bukan Tuhan, kami tidak ada sampai saat ini. Bahkan kalau mau direnungkan perjalanan kami yang kami lakukan tahun kemarin, wow, luar biasa. Semua itu karena campur tangan Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat-saat ini kita sedang diperhadapkan dengan satu situasi dan kondisi yang sangat-sangat membuat kita penuh dengan keterbatasan. Karena dengan pandemi yang saat ini melanda seluruh dunia ya, Tuhan izinkan satu masalah itu datang dalam kehidupan kita supaya Tuhan mau mengajar supaya kita tetap berserah dan berharap kepada Tuhan. Kita saat ini sedang diuji iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi yakin dan percaya bahwa sidang jemaat di tempat ini menjadi sidang jemaat yang dewasa dalam pola pikir, dalam iman kepercayaan pada Tuhan, sehingga kita dapat melewati semua situasi yang berat ini. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua pagi hari ini. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat yang datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini telah tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya ke tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Puji nama Tuhan. Firman Tuhan datang pagi hari ini. Kisah yang sangat luar biasa yang
terjadi yang sangat kontroversial, yang sangat kalau terjadi pada dunia atau zaman modern ini, mungkin kasus ini sudah viral karena dikatakan bahwa seorang perempuan tertangkap basah berbuat zina. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa dengan tujuan mereka ingin meminta pendapat dari Tuhan Yesus tentang hal ini. Tujuan mereka yaitu untuk menjatuhkan Tuhan, karena dari kisah sebelumnya mereka sangat sakit hati tentang perkataan Yesus kepada mereka. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 44 berkata, beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Yesus datang merubah akan segala tradisi mereka, pola pikir mereka, sehingga ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ingin menjebak Yesus. Mereka berpikir sangat keras untuk menjatuhkan Yesus, tetapi pada saat itu Tuhan tahu hati mereka, dan kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Setiap hati kita, setiap pikiran kita, Tuhan tahu. Begitupun orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan pun tahu apa yang ada dalam isi hati mereka. Itu mereka ingin menjatuhkan Tuhan, tetapi belum waktunya. Mereka membawa seorang yang kedapatan berbuat dosa. Dalam ayat ini maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Prosedur untuk merajam orang yang kedapatan berbuat zina harus kedua belah pihak harus ada, baik laki-laki maupun perempuan. Prosedur itu pun tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Ulangan 22 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak dan seterusnya. Prosedur untuk merajam orang yang kedapatan berbuat zina itu kedua belah pihak harus ada. Tetapi pada kejadian ini, pada kasus ini, yang mereka bawa hanya seorang perempuan. Jadi pertanyaan, di manakah seorang laki-laki ini?
Kalau kita kilas balik pada ayat yang pada Yohanes 4 tadi, Yohanes 8, pada ayat yang kedua, pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Pagi-pagi benar. Kalau kita berpikir secara logika, kalau pagi-pagi buta itu harusnya orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat berada di rumah Tuhan, itu untuk berdoa. Tetapi kenapa mereka pagi-pagi ini sudah membawa seorang perempuan yang berbuat mesum? Jadi pertanyaan, karena ahli-ahli Taurat ini mendapatkan perempuan ini di mana? Jadi kalau kita olah kasus, mereka ahli-ahli Taurat ini berada di tempat kejadian, sehingga mereka membawa perempuan itu. Harusnya ahli-ahli Taurat atau orang Farisi ini berada di bait Allah. Tuhan tahu apa yang mereka sedang rancangkan. Mereka ingin menjebak Tuhan, menjebak Yesus dengan kasus ini. Tetapi dengan prosedur yang mereka buat bahwa kepada Yesus itu, rencana mereka gagal. Yang kedua, prosesi pelaksanaan hukuman rajam itu harusnya berada di luar pintu gerbang kota. Tetapi pada kasus ini mereka membawa perempuan ini di bait Allah. Harusnya mengadakan prosesi merajam orang yang berbuat dosa itu harus di luar kota. Jadi jebakan-jebakan yang ahli Taurat dan Farisi ini buat untuk Yesus gagal total, karena banyak ditemukan kecacatan. Karena yang mereka fokuskan itu untuk menjatuhkan Yesus. Banyak sekali orang-orang yang dikatakan percaya saat ini fokus mereka hanya menjatuhkan satu dengan yang lain. Banyak orang yang sudah menjadi Kristen, tetapi fokus mereka untuk merendahkan orang lain. Banyak yang terjadi. Mereka senang melihat sesamanya itu jatuh, bahkan sampai tergeletak. Mereka belum puas kalau lawan mereka itu belum terkapar, belum minta ampun. Begitu pula dalam kejadian ini, mereka mau menjatuhkan Yesus. Dalam Ulangan 17, kita lihat prosedur yang selanjutnya. Ulangan 17 ayat 7. Ulangan pasal 17. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu,
maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Ahli Taurat dan orang Farisi ini membawa perempuan ini kepada Yesus. Dalam posisi saat itu Yesus hanya sebagai seorang rabi atau seorang guru. Di dalam kitab Ulangan ini mencatat harus seorang hakim atau Lewi, orang Lewi yang memutuskan. Bahkan yang harus mendahului merajam perempuan atau orang yang berbuat dosa itu saksi yang kedapatan, yang menemukan mereka berbuat dosa. Dalam cerita ini tidak ditemukan saksi. Bahkan mereka membawa kepada Yesus yang pada saat itu Yesus sebagai seorang guru. Jadi jebakan yang mereka buat untuk Yesus itu gagal total. Sehingga satu perkataan yang luar biasa timbul atau keluar dari mulut Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-7, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Haleluya. Simple tapi berkuasa perkataan ini. Barang siapa yang tidak berdosa, ya udah, kamu yang lakukan dahulu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang berani melempari wanita ini. Karena apa? Hidup mereka pun tidak ada yang benar. Mereka semua merasa berdosa. Jadi pesan firman Tuhan pagi hari ini, jangan kita pernah menghakimi. Kalau hidup kita belum benar, jangan kita menghakimi. Dalam kasus ini, perempuan ini sudah kedapatan berbuat dosa, tetapi ketika Tuhan hadir ada, maka Tuhan tidak mendengar perkataan orang lain. Tidak mendengar ahli-ahli Taurat. Tetapi yang dia lakukan yaitu mengasihi. Ada kasih yang keluar dari perkataan Yesus ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Gajah di seberang lautan bisa terlihat, tetapi kalau di matamu tidak terlihat. Ini kenyataan yang terjadi saat-saat ini. Baik dalam dunia sekuler maupun di dunia kerohanian. Untuk mendapatkan jabatan mereka mau menjatuhkan, hakim menghakimi, luka melukai. Jadi kita tidak usah heran karena hal-hal demikian telah terjadi sejak dahulu. Tuhan hadir dalam kehidupan kita, yaitu memberikan kebebasan lewat kasih-Nya. Kebebasan dalam kita
melayani Tuhan bebas secara belenggu, ikatan belenggu. Seperti di dalam kitab Roma pasal 12, nasihat supaya kita hidup di dalam kasih, bukan saling menghakimi, bukan saling menjatuhkan. Roma 12. Saya akan bacakan bagi kita mulai dari ayat yang ke-9. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi Ribka yang mengandung dari satu orang. Roma 12. Roma 12. Maaf, sorry. Roma pasal 12 ayat 9. Ya, sorry. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Puji Tuhan. Inilah nasihat supaya kita hidup di dalam kasih. Walaupun kita disakiti, walaupun kita dicaci maki, walaupun kita dibenci, tetap kita mengasihi. Karena hal itulah yang harus menjadi pola hidup dalam orang-orang percaya kepada Tuhan. Hidup kekristenan kita harus mencerminkan kasih. Walaupun orang yang menyakiti kita itu sudah terlalu melampaui batas, tetapi kan ingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada endingnya kita akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan kalau kita melakukan hukum kasih. Seperti wanita yang kedapatan berbuat dosa ini, Tuhan katakan bahwa aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau Tuhan cuma menyuruh perempuan ini pergi dan tidak ada nasihat, tidak ada satu wejangan, ada kemungkinan perempuan ini bisa melakukan hal yang demikian lagi. Tetapi pada endingnya Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah, bebaslah dirimu, selamatlah dirimu. Kalau
kita hidup bergantung sama Tuhan, ada kebebasan, ada berkat yang luar biasa yang akan kita terima. Lebih daripada itu, berkat keselamatan yang akan menjadi milik kita semua. Amin, puji Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, yakin ku salah Tuhanku. Sujud di hadapannya,
kehidupan kami Tuhan. Engkau membuat berharga hidup kami di mata-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan kami sesuatu yang luar biasa. Engkau memberikan kami hal-hal yang tidak dapat kami selami dengan akal pikiran kami ya Tuhan. Pagi hari ini kebenaran firman-Mu sudah dibentangkan. Biarlah ya Tuhan, firman ini boleh dapat termaterai dalam hati kami, baik ada di tempat ini apapun yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya kasih-Mu terlalu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengasihi sesama kami ya Tuhan, tanpa ada hal-hal yang menyakiti hati mereka ya Tuhan, tanpa ada hal-hal yang menghakimi hidup mereka ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang selalu menyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat suara-Mu pagi hari ini buat kami Tuhan. Kami tahu Roh Kudus yang akan selalu memampukan kami, selalu menguatkan kami, yang selalu memberikan kami sesuatu yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Siang hari ini Tuhan, kita ucapkan syukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami akan meletakkan persembahan sebesar yang kami berikan adalah itu berkenan di hadapan Tuhan dan untuk menunjukkan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Kami terima firman Tuhan, kami akan memberikan persembahan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan persembahan buat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Haleluya. Aku mau nyanyi tentang Dia. Nanti kayak Teterik akan bawa persembahan. Terima
selesai. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai saat ini Tuhan. Hari ini kami boleh dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati apa yang dia buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu memberi kami supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kasih hanya terdapat dari Tuhan sendiri. Terpujilah karena nama Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang di luar kota. Tuhan, Engkau tolong mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan kiranya memberkati. Berkatilah mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Kami berdoa untuk jemaat yang di luar negeri, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan menyertai hidup mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami teringat buat Ibu Els Rombot dalam keadaan yang kurang sehat, ada di rumah sakit. Tuhan, jamalah Ibu Els Kosin. Secara manusia kami tidak dapat melakukan apa-apa, tapi satu keyakinan kami bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh bilur-bilur Tuhan, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Rudi yang berada di Belanda. Tuhan, kami tidak bisa melihat Bapak Rudi, tapi Engkau sanggup melihat segala sesuatu. Kami tidak tahu persis apa yang terjadi dalam tubuhnya, tapi satu keyakinan kami bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh Tuhan kesembuhan yang terjadi
terjadi, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala, pelayanan Bapak Gembala di Garut. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, untuk membungkus dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong dan mengurapi hamba-Mu. Buat perjalanannya ke Cianjur Tuhan, Tuhan tolong, tibakan dengan selamat, sampai juga di tempat ini, Tuhan tetap menyertai. Terima kasih, terpujilah karena nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami yang hadir pada siang ini, semua pelayan-pelayan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Pemain musik Tuhan berkati, WL Singers yang terlibat dalam pelayanan, kiranya Tuhan memberkati. Berkati jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari kita angkat tangan, kita minta berkat dari Tuhan. Diberkatilah kita pada pagi hari ini. Marilah kita pulang membawa berkat sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua dalam nama Yesus. Haleluya.